Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana telur merpati itu dikatakan masih segar ya untuk bisa kita konsumsi. Pada dasarnya, sahabat semua, kalau di orang awam mengatakan bahwa telur yang masih segar itu adalah telur yang belum ada titik embrio di tengah kuning telurnya gitu ya, atau egg yolknya gitu ya. Untuk telur merpati ini ada dua macam ya sahabat semua. Jadi ada telur merpati yang fertil dan infertil. Jadi kalau untuk infertil tidak dibuahi, maka sahabat semua ketika diramin itu walaupun udah 7 hari, maka tidak akan terjadi embrio ya, tidak akan terjadi piikan yang memakan kuning telurnya. Dan itu kalau untuk jarak 1 minggu itu masih dikategorikan telur merpati yang masih segar. Nah, kalau misalkan telur merpati yang fertil yang dibuahi terus ditaruh di suhu yang ideal sama dengan suhu tubuh daripada indukan merpati itu, maka sahabat semua jangan lebih daripada 4 hari. Karena apa? Ketika berusia si telur itu 1 sampai 3 hari, itu masih segar ya. Kalau misalkan untuk udah 4 hari, itu sudah ada titik kecil yang disebut dengan bakalan embrio ya. Jadi bakalan embrio ini memakan dari egg yolk atau kuning telurnya yang berada di tengah-tengah atau bagian telur. Nah, selain kuning telur nanti akan habis, embrio itu akan memakan bagian telur yang putih ya, sampai akhirnya embrio itu berubah menjadi piik gitu ya. Jadi banyak orang yang mengatakan telur 1 sampai 3 hari telur merpati itu masih dikategorikan telur segar walaupun infertil dan diramin oleh indukannya gitu ya. Nah, sahabat semua, di dalam telur merpati itu yang masih segar, jadi si egg yolknya itu berada pada posisi di tengah-tengah putih telur gitu ya. Jadi tidak akan bersatu. Nah, kuning telur dan putih telur nampak segar, sahabat semua, itu cembung ya, kelihatan dan kental. Karena telur merpati itu sahabat semua mengandung protein. Nah, kapan proteinnya itu rusak sahabat semua? Setelah berumur dari 3 hari pengeraman daripada merpatinya gitu ya. Jadi jalinan protein itu akan rusak sahabat semua karena suhu udara yang panas atau suhu yang ideal yang dikeluarkan oleh tubuh merpati itu proteinnya akan rusak karena termakan oleh embrionya gitu kira-kira ya. Sampai sini bisa dipahami ya sahabat semua. Nah, ketika jalinan protein di telur merpati ini rusak, putih telurnya akan berubah menjadi encer dan kuning telurnya itu tidak lagi berada di tengah putih telur atau albumennya gitu ya. Dan kalau misalkan udah lebih dari 1 minggu, sahabat semua, ini pun akan menjadi encer walaupun tidak ada titik embrio yang memakan kuning telur yang berada di tengah-tengah egg yolknya itu gitu ya. Atau kalau bahasa Sundanya disebutnya jadi cacing calang gitu ya, karena lama berada di kandang kita diramin oleh indukannya gitu ya. Demikian mungkin sahabat semua sedikit sharing kepada sahabat semua kapan telur merpati itu dikatakan masih segar. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.